Jadi jadi saya koreksian saya Pak, itu langsung diperbaiki langsung. Jadi jadi Mhm. langsung berarti bagus lah. Inilah Ya. gercep lah, bagus lah. Mentornya sudah ada, Aisyah. Di mute Mas Yan. Sudah dihubungin izin WI. Ya, harusnya jangan tadi harusnya sebelum persiapan dia. Ya Siap udah, WI nggak udah, apa-apa. sudah ada di grup besar. Oh ya, udah, oke. RSPD-nya di bagian apa Mbak Siti Aisyah Kumairah? Izin penguji di bagian ICU. Wih, serem sekali ya. Berarti ini ya, Pak, 3 shift. Siap. Waduh, apa ya, memberikan pelayanan. Kami nanti langsung apa ya? Langsung paparan aja nanti, tapi setelah dibuka dari saya ya, Aisyah. Siap WI. Nah, kan Hmm. kamu nanti langsung paparan, nanti tunggu mentormu, tapi dibuka dulu sama saya ya, Siap WI. 15 menit. Nanti jangan lupa. Nggak usah banyak-banyak, kan ini atasanmu juga ini sekarang Pak Hendra ini. Jadi kan lebih tahu maunya Pak Hendra itu apa ya itu. To the point biasanya maunya. Siap WI. Oh, belum muncul juga ini. Bu Tati ya, Tati Rustianti. Siap WI. Apa boleh izin share screen WI? Nanti Eh, Bu, boleh? Oke. boleh aja Pak. Nanti nyusul aja Oke, Pak nanti ini. nyusul aja ya. Oh, Oke. Ya, nyusul aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Hendra, Bu Tati, walaupun belum muncul. Kemudian yang kami banggakan Aisyah. Hari ini paparan orang ke 8 ya. Siap. 8. Kamu persilakan kamu untuk melaksanakan paparan. Waktumu perhatikan. Silakan, 15 menit hitungan mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu. Untuk memulai rancangan seminar aktualisasi saya pada siang hari ini, izinkan saya untuk memulainya dengan pantun. Burung merpati terbang ke hilir, semua Cakep. hinggap di dahan rendah. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir, semoga diberi kesehatan dan pahala yang berlimpah. Amin. Mentari Oke, senja makasih. telah tenggelam, hujan turun telah terjatuh. Izinkan saya membuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tuh, Perkenalkan, nama saya Narsiti Aisyah Kumairo Esket, peserta Latsar gelombang 3, kelas T, kelompok 1, bertugas di RSPAD Gatot Subroto di bagian ruang ICU. Hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Pembuatan skala nyeri pasien melalui e-book Comfort Scale sebagai panduan perawat di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto. Mohon Jangan lupa izin. rekam. Jangan lupa direkam. Siap sudah WI. Ya. Terus saja lanjut. Latar belakang ASN dituntut memberikan pelayanan publik yang efektif dan adaptif berbasis nilai berakhlak. RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit yang berstandar internasional. Pengukuran skala nyeri comfort scale masih optimal. Dan yang keempat, panduan berupa e-book comfort scale yang bisa saja melalui scan QR code untuk memudahkan. Inovasi berbasis digital ini diperlukan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan memberikan pelayanan yang prima. RSPAD
Gatot Subroto adalah rumah sakit kepresidenan rujukan tertinggi TNI AD yang berlokasi di Jalan Abdurrahman Soleh, nomor 24, Jakarta Pusat. Memiliki nilai organisasi Re-Pro THB, responsif, profesional, teruji, handal, dan bersyukur. Untuk unit saya berada di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto. Berdasarkan hasil pengamatan selama saya bertugas di RSPAD Gatot Subroto, saya memiliki 5 isu terhangat yang sering dibahas di diskusi. Isu pertama yaitu belum optimalnya pengukuran tingkat nyeri yang dirasakan pasien dengan menggunakan comfort scale atau skala nyeri di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto. Isu yang kedua yaitu belum tersedianya SOP tentang latihan napas menggunakan speaking valve atau alat bantu nafas di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto. 3. Kurang optimalisasi praktek mobilisasi dini pada pasien postoperasi di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto. 4. Kurangnya kepatuhan cuci tangan oleh tenaga kesehatan yang ada di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto. Dan yang kelima, kurangnya kepatuhan jam berkunjung pasien di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto. Dari kelima isu tersebut, saya telah melakukan analisis dengan menggunakan metode APKL dan terdapat 2 isu yang memenuhi syarat. Kemudian saya lanjutkan dengan metode USG. Didapat nilai skor 15 untuk isu yang pertama, yaitu belum optimalnya pengukuran tingkat nyeri yang dirasakan pasien dengan menggunakan comfort scale atau skala nyeri di ICU RSPAD Gatot Subroto. Dengan indikator urgensi sangat mendesak karena proses pengukuran nyeri pada pasien dapat lebih terukur sehingga manajemen nyeri dapat dilaksanakan dengan maksimal. Masalah ini serius karena jika tidak diatasi dapat mengakibatkan penurunan kondisi pada pasien dan memperpanjang masa rawat. Kemudian juga berdampak pada kondisi pasien sampai dengan kematian. Dari isu tersebut, didapatlah analisis fishbone diagram dengan penyebab atau tulang ikan ini sebagai penyebabnya. Ada 4 kriteria. Yang pertama adalah MEN, kurangnya pemahaman perawat tentang cara penilaian skala nyeri, kurang minatnya membaca jurnal terbaru, banyaknya tindakan keperawatan yang diberikan, kurangnya sosialisasi e-book comfort scale. Yang kedua, machine, kurang menariknya desain atau panduan, dan jumlah panduan comfort scale yang terbatas. Yang ketiga, dari segi material, penyimpanan panduan comfort scale tidak dikembalikan pada tempat asalnya, yaitu nurse station, sehingga menyulitkan pada saat ingin digunakan. Yang keempat, ada metode, kurangnya kepedulian perawat terhadap penggunaan panduan comfort scale atau skala nyeri. Berikut bukti dukung comfort scale konvensional yang berada di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto. Analisis dampak, jika isu tidak dijelaskan, dampak terhadap pasien. Jika nyeri tidak terdeteksi melalui observasi skala yang benar, hal ini dapat memicu ketidakstabilan hemodinamik seperti lonjakan tekanan darah mendadak atau gangguan irama jantung. Dampak terhadap mutu pelayanan rumah sakit, kegagalan pengukuran comfort scale akan menyebabkan perpanjangan masa waktu penggunaan alat bantu nafas, yang juga berakibat pada perpanjangnya jumlah hari rawatan atau length of stay. Dampak yang ketiga terhadap profesionalisme ASN, bagi tenaga kesehatan yang berstatus ASN, ketidakpatuhan terhadap penggunaan comfort scale atau skala nyeri mencerminkan rendahnya integritas dan dedikasi. Dampak terhadap instansi RSPAD, ketidakefektifan dalam proses penilaian skala nyeri dapat berakibat kepada penurunan kredibilitas RSPAD sebagai rumah sakit rujukan nasional. Maka dari itu, gagasan dan solusi inovatif yang saya berikan pada isu ini adalah pembuatan skala nyeri pasien melalui e-book comfort scale panduan perawat di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto dengan kelebihan mudah diakses, visualisasi lebih interaktif dan menarik, ramah lingkungan atau sustainable, akses via QR code yang terhubung langsung dengan e-book comfort scale dan berada di ruang ICU RSPAD, bisa diakses kapanpun. Kemudian sosialisasi kepada perawat tentang cara penggunaan panduan comfort scale. Kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan aktualisasi yang pertama, merencanakan dan mengumpulkan materi dan sumber literasi. Output atau hasilnya, mendapatkan data dari sumber literasi
seperti jurnal dan e-book tentang penilaian skala nyeri comfort scale yang akan saya gunakan dalam menyusun panduan pengukuran skala nyeri comfort scale. Keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Lalu kegiatan kedua, membuat konsep produk yang akan dibuat. Output atau hasilnya mendapatkan desain e-book yang sesuai dengan konsep pengukuran skala nyeri comfort scale. Keterkaitan dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga, mengubah panduan pengukuran comfort scale ke dalam bentuk digital atau e-book. Outputnya tersimpannya file digital dalam folder yang telah dibuat, keterkaitan dengan nilai berakhlak, adaptif, kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan uji coba pindai QR code yang terhubung ke e-book. Outputnya terverifikasi fungsi QR code dengan terhubung langsung ke e-book comfort scale. Nilai berakhlak, adaptif, kompeten, harmonis, akuntabel, dan kolaboratif. Pada kegiatan kelima, melakukan sosialisasi e-book yang telah dibuat dengan output catatan feedback dari peserta yang akan dievaluasi. Untuk penyempurnaan finalisasi rancangan aktualisasi yang saya buat. Keterkaitan nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan loyal. Dan pada kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi dan finalisasi e-book comfort scale. Outputnya laporan aktualisasi yang lengkap dan valid sesuai bukti dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk timeline pelaksanaan kegiatan, pada minggu kedua bulan Maret, saya akan merencanakan dan mengumpulkan materi dari sumber literasi untuk dijadikan bahan pembuatan e-book. Selanjutnya, membuat konsep produk yang akan dibuat tentang pengukuran skala nyeri comfort scale. Minggu kedua Maret, saya akan melakukan kegiatan ketiga, yaitu membuat panduan pengukuran comfort scale ke dalam e-book. Pada minggu keempat bulan Maret, saya akan melakukan uji coba pindai QR code yang terhubung langsung ke e-book comfort scale atau skala nyeri. Pada minggu pertama di bulan April, saya akan melakukan sosialisasi e-book yang telah dibuat kepada perawat ICU, dan pada minggu kedua dan ketiga April, saya akan melakukan evaluasi dan finalisasi e-book comfort scale. Manfaat yang diharapkan untuk pasien agar mendapat pelayanan yang lebih baik. Untuk perawat, kompetensi digital berkembang, pelayanan makin menjadi profesional. Pengetahuan meningkat sehingga penilaian skala nyeri lebih objektif. Kesimpulannya, dari isu prioritas yang diangkat adalah belum optimal pengukuran tingkat skala nyeri dirasakan pasien dengan menggunakan comfort scale di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto, dan dengan gagasan pembuatan skala nyeri pasien melalui e-book comfort scale sebagai panduan perawat di ruang RSPAD Gatot Subroto. Setiap kegiatan mencerminkan nilai-nilai berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta konsep manajemen ASN dan smart ASN. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih peserta Siti Aisyah yang telah memaparkannya. Menurut saya cukup baik. Untuk selanjutnya sesi berikutnya, tapi saya ingin menyapa dulu. Selamat datang ya Bu Tati, Rustiati belum sempat menyapa tadi Bu karena keterbatasan waktu ya. Kami persilakan Bapak Suhendra untuk melaksanakan tanya jawab. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Moderator. Mbak Siti Aisyah ditutup aja dulu nih PPT-nya. Ya. Sambil menunggu ditutup, Ibu Mentor, berarti ini lembur atau gimana? Atau tiket? Waktu yang ada ini. Siap Bapak. Selamat sebelumnya mohon izin, mohon maaf saya mungkin agak terlambat masuk Zoom-nya karena Kenapa? Siap. Tapi ini apa memang masih jam kerja atau sengaja terlambat pulang karena mentinya mau paparan atau memang tiket nih jam-jam ini sekarang ini?
Siap, Bapak, mohon izin untuk saat ini masih di dalam jam kerja, Bapak izin. Oh gitu ya, karena saya beberapa itu jam 2 udah persiapan ya, atau jam setengah 3. Di stop Siti. Siap. Lihatnya di stop aja. Ditutup, 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 tutup, Siti, di stop. Siap, siap. ditutup. Itu ya PPT-nya. Saya sudah membaca naskah yang dibuat oleh Mbak Siti Aisyah. Terusnya di dalam filenya itu cepat sekali gerakannya. Jadi ada 3 dokumen. Jadi dari tanggal 6, tanggal 7 saya koreksi, tapi sekarang muncul lagi tanggal 8 revisi. Berarti cepat ya. Sehingga saya itu agak kelagapan juga itu. Ini nanti kerja mau saya tampilkan mungkin tanggal 7 karena tanggal 8 sudah ada lagi revisi. Tapi secara keseluruhan saya senang. Karena apa? Karena antisipasi ya, jadi antisipasi dini jadi sebelum apa paparan ya enggak, Mbak Aisyah itu sudah melihat-lihat dokumen-dokumen gitu kan yang apa yang mungkin bisa dijadikan eh, pembenahan awal ya. Saya tadinya agak kaget juga, ini jadi ini apa sudah hilang, berarti sudah diperbaiki oleh Mbak Siti. Saya senang ya, tentunya ini salah satu bentuk respon. Dan ini pun sesuai juga dengan judulnya ya. Judulnya kan digitalisasi penilaian skala nyaman pasien melalui e-book. Ya. Nah ini yang saya ingin tanyakan ke Mbak Siti Aisyah Mayroh ya. Nggak bisa ditutup ya, Siti? Ngap-ngap. Siap. Itu tuh ya. Mbak Siti, ini sebelum kita ngulik-ngulik ke naskah ya, saya sih sebenarnya senang sekali ya, Mbak Siti sudah menyelesaikan tugas. Tinggal bagaimana nanti bisa meyakinkan atau membuat apa tuh jawaban yang komprehensif ya, jangan parsial ya, jadi komprehensif secara utuh ya enggak? Sehingga tambah yakin kita itu bahwasanya produk tersebut memang mempunyai kualitas dan kemanfaatan bagi organisasi. Nah ini yang saya mau tanya nih Mbak Siti Aisyah, nanti akhirnya nanti membuat apa? Izin penguji, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin memberikan jawaban. Pada hasil akhir nanti yang akan saya buat produknya adalah berupa e-book yang bisa Hmm, diakses menggunakan QR code. membuat e-book ya, membuat e-book tentang penilaian skala. Siap. Ya, saya sudah melihat itu di bukti ya, di data identifikasi ya, eh, skala skala penilaian ya, comfort ya, kenyamanan. Eh, Apa sih yang membuat urgensi? Tadi kan sudah dijelaskan ya, tapi perlulah kita ini kita tanyakan kembali yang menjadi urgensi dari Mbak Siti Aisyah. Kan kalau kita lihat tadi dari apa Facebookon, ya enggak, yang menganalisa isu tadi kan ada beberapa. Tapi kok pilihan masuk kepada pembuatan e-book ini? Apa, Mbak Siti? Siap, terima kasih penguji atas pertanyaannya. Mohon izin memberikan jawaban. Untuk alasan saya memilih isu ini karena untuk di ruangan ICU sendiri, saya sudah menganalisa bahwa cakupan kebutuhan akan modul atau panduan ini lebih besar karena bisa digunakan untuk sebagian besar pasien. Karena untuk di ruang ICU sendiri, mayoritas itu adalah pasien tidak sadar. Sehingga dengan adanya panduan ini diharapkan mampu menjadi panduan untuk perawat agar lebih objektif dalam menilai atau mengukur skala nyeri yang dirasakan pasien. Itu yang menilai itu nanti pasien atau ini perawat? Mohon izin penguji untuk penilaian itu nanti dilakukan oleh perawat kepada pasien yang tidak sadar. Oh gitu ya. Adalah pasien yang tidak sadar. Siap. Oh.
Ini karena ini kan di sini kan skala nyeri kan kita nggak, kan yang merasakan kan pasien gitu. Itu bisa bisa mendeteksi bagaimana itu? Hah? Siap, mohon izin penguji, kalau untuk skala nyeri comfort scale ini yang ditujukan kepada pasien tidak sadar, kita punya 9 kriteria. Dari Hmm. 9 kriteria itu kita aplikasikan melihat dari kondisi pasiennya di sini. Berarti eh bisa enggak, karena tolak ukurnya gitu kan, nyeri kan gimana orang nggak sadar ya, gimana Siap. menilai dia itu nyaman apa enggaknya gitu kan, karena kalau tidur terus selama 3 jam ya nggak, jangan-jangan punggungnya itu sudah pegel lumer gitu kan, kan menilai skala itu bagaimana kan gitu, karena kecuali kalau misalnya mungkin ada yang nunggu kali kan, itu menilai. Kalau misalnya perawat, berarti perawat itu mengandalkan SOP berarti dong. Berarti misalnya per 2 jam sekali Pak harus dimiringkan, ya nggak, terusnya dikasih apa, bedak atau balsem atau bagaimana untuk mengukur kenyamanan itu, Siti Siap. Aisyah. Siap. Mm. Terima kasih pertanyaannya penguji, mohon izin menjawab. Untuk penilaian comfort scale ini kita ada 9 indikator, dimulai dari indikator kesiagaan pasien. Kesiagaan Mm. pasien itu kita lihat apakah pasien tertidur dalam, apakah tertidur tidak dalam, apakah hanya mengantuk atau sepenuhnya terjaga atau siaga penuh. Nah, itu contoh salah satu indikator. Begitu pula dengan indikator-indikator yang lain, seperti indikator kedua itu kita melihat dari ketenangan pasien. Apakah pasiennya tenang, apakah sedikit cemas, apakah cemas, ataukah gugup, dan begitu selanjutnya sampai dengan indikator ke-9. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Setelah kita jumlahkan, kita masukkan ke dalam kategori. Untuk Mm. poin nilai 9 sampai 18 berarti nyerinya terkontrol. Jika nilainya 19 sampai 26 berarti pasien mengalami nyeri ringan. Mm. Sedangkan kalau nilainya 26 sampai 35 berarti pasien nyeri sedang, dan lebih dari 35 berarti pasiennya sedang merasakan nyeri berat. Oke, saya mau tanya nih Mbak Siti Aisyah, pernah nggak ada testimoni dari pasien yang sudah sadar, dengan apa, proses yang dinilai oleh perawat, pernah nggak? Mohon izin penguji izin Nah. menjawab. Untuk testimoni kita ada beberapa pasien yang berhasil sembuh atau pulang ke rumah atau dipindahkan ke ruang rawat sebelum akhirnya pulang ke rumah. Mereka memberikan penilaian. Kalau untuk di ruang ICU RSPAD kita menyediakan seperti Google Form itu, nanti di situ bisa dinilai oleh pasien ataupun keluarga pasien sebagai bahan evaluasi kami untuk menjalankan pelayanan yang lebih baik lagi. Seperti itu, Hmm. izin penguji. Ya, enggak, saya hanya apa, eh, melihat kondisi, karena kemarin itu saudara saya kan masuk ke ruang ICU ya, karena jantung, karena stroke ya, saya kan masuk ke lantai 3, ke lantai berapa sih ya. Saya pikir Eh, penguji yang kepingin di ISU, rupanya enggak. Enggak, karena saya lihat tadi kan ngomongnya itu menilai itu apa, eh, menilai skala itu, eh, perawat gitu kan. Sebelum orang pasien yang nggak sadar bagaimana cara ini, katanya ada teknik tersendiri ya. Oke, terima Ya. kasih lah. Ya. Sekarang kita masuk ke ini, ke sebentar saja Mbak Aisyah. Ini terkait dengan judul ya. Saran saya judulnya itu disesuaikan dengan harapan dari Mbak Siti Aisyah. Karena tadi kan mau membuat e-book, ya sudah pembuatan e-book saja, pembuatan e-book konverskal ya nggak, untuk ya nggak, atau sebagai panduan skala nyeri pasien perawat di ruang, gitu aja ya. Jadi pembuatan skala nyeri pasien itu kan bagian bungkusannya nanti kan e-book, jadi lebih bagus diganti saja jadi pembuatan e-book, dan itu linier dengan kegiatan yang dituangkan di dalam metrik ya. Jadi saran saya itu diganti saja, dihapus tanpa mengganggu esensi tulisan yang sudah dibuat ya.
Ini saya sudah baca-baca nih, sudah baca-baca. Hanya di sini yang saya ingin tanyakan di kegiatan kedua. Di kegiatan kedua ini kan membuat konsep produk. Tentunya sebelum e-book itu dibuat kan pasti ada manual booknya ya, benar nggak? Ya, Ayam dimanualkan dulu baru nanti kan dikonversi ke e-book ya. Nanti e-booknya itu dalam bentuk apa nanti tuh? Apakah ada dalam kan sekarang banyak banget aplikasi e-book ya nggak yang menarik-menarik. Nanti rencana mau bagaimana e-booknya itu? mohon izin menjawab, penguji rencananya mau dibikinkan e-book, jadi nanti kita sediakan barcode yang bisa di-scan kapanpun, itu nanti berisi informasi mulai dari definisi, kemudian manfaat, tujuan, dan 9 indikator, serta skornya. Izin. Oh, ya. Oke lah. Nah ini nih untuk tahapan ya tahapan di 22 sama 23. Menurut saya ini eh, belum tidak berhubungan nih dengan kegiatan dua ya. Karena saya lihat di sini kegiatan kedua itu membuat produk yang akan dibuat tentang pengukuran. Berarti konteksnya itu manual ya. Jadi belum bentuknya digital ya. Kecuali itu di kegiatan ketiga. Nah, ketiga ini baru digital nih, mengubah panduan yang dalam bentuk e-book ya. Menurut saya ini tahapan kegiatan 2 dan 3 ini diperbaiki ya. Konteksnya ke kegiatan manual ya enggak. Jadi kegiatan buku manual ya enggak mungkin dalam bentuk disusun di Word atau mungkin ada dalam bentuk draft apa ya enggak. Setelah itu baru yang kayak ini itu kalau mau di copy itu masuknya ke sini nih sebenarnya ke kegiatan ketiga ya. Itu yang saya lihat karena apa? Karena di kegiatan kedua itu tidak menyinggung masalah digital, lebih kepada kegiatan naskah ya, naskah manual, bukan naskah dalam convert digital ya. Itu yang perlu diperbaiki. Yang terakhir nih ya, yang terakhir saya ingin nih mau mengetahui keterkaitan keterkaitan kegiatan 2 dengan agenda 3. Coba dijelaskan. Baik, terima kasih penguji untuk pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Untuk kegiatan kedua, yaitu membuat konsep produk yang akan dibuat tentang pengukuran skala nyeri comfort scale. Rencananya di sini saya akan membuatnya dalam bentuk draft dulu sebelum nantinya diubah menjadi bentuk digitalnya, yaitu bentuk e-book dan menautkannya pada QR code. Kaitannya dengan agenda ketiga yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Di situ pada manajemen ASN terkait nilai profesional dan berwawasan global, di mana saya sebagai perawat harus bekerja sesuai dengan SOP atau panduan dan juga telah mengikuti ketentuan yang berlaku pada tempat saya didinaskan. Itu menjunjung tinggi asas profesionalisme sebagai ASN dan juga sebagai pelayan masyarakat. Kemudian untuk smart ASN-nya, yaitu digital culture dan digital skill, yaitu sebagai ASN dan juga seorang perawat, saya dituntut untuk mampu beradaptasi dan berkembang mengikuti kemajuan zaman yang sekarang. Maka dari itu saya memilih judul ini dan memilih isu ini untuk dijadikan sebagai produk digital
Hmm. Karena kalau dengan Eh, produk ya, digital itu cukup, cukup, ya cukup, Mbak. Ini fokus ke sini nih. Jadi jangan sampai judul-judul. Mengapa itu saya angkat? Karena tadi nih, ya nggak, karena ini lebih kepada, ya nggak, keterkaitannya dengan modul apa agenda 3 itu ke manajemen, tidak ke smart, ya nggak. Mbak pakai smart karena di sini ada ini kan gitu, ya. Ya, jadi sebenarnya ini lebih kepada manajemen, bukan ke smart. Untuk itu tolong nanti coba dipelajari. Jadi keterkaitan agenda 3 itu tidak semuanya smart dan manajemen itu masuk, enggak. Bisa dua-duanya, bisa juga hanya satu, ya. Tolong dipastikan ini jangan sampai nanti main dipukul rata semua, jangan ya. Karena nanti sama juga kayak di dokter kan, apa di orang sakit kan. Jadi sakit apapun dikasih aja itu apa itu radang kan nggak bisa juga apa atau juga gitu kan, padahal kan nggak bisa juga. Jadi tolong ini jangan dipukul rata. Coba lihat di kegiatan ini. Ini kegiatan ini lebih condong ke smart atau ke manajemen kayak gitu. Kalau smart itu kaitannya dengan digital, kalau manajemen lebih kepada kegiatan manual, ya enggak? Atau buat-buat buku. Ini kan kegiatannya kan ke buku, ya. Tolong ya. Terusnya di sini, Mbak, sama juga ini keterkaitan dengan agenda nih. Ya, jadi saya tuh kan nanya itu biasanya ada keterkaitan. Ya. Di dalam keterkaitan agenda 2, ini kan untuk kegiatan 2 ini kan hanya 3 tahapan ya, ya kan? Hanya 3 tahapan, tapi di sini nih sampai 5 nih keterkaitan dengan agenda 2, ya. Harusnya nyamannya sih kalau tahapannya 3 keterkaitan nilainya tuh 3. Cuman dispesifikkan ya enggak untuk panduan perilakunya tuh mana yang akan kita terapkan ya enggak, agar tahapan ketiga itu bisa ya enggak, bisa kita lalui lewati dengan maksimum. Itu Mbak Siti Aisyah, tolong nanti diperbaiki ya. Ya, ini karena ini keluar konteks nih kalau misalnya tahapan kegiatan 3 kok di sininya 5 gitu ya. Oke? Tolong dibuat catatan ya. Ini jangan sampai nanti apa eh, lupa untuk diperbaiki. Ini ya diperbaiki ya. Oke, ini diperbaiki nih. Tapi sebelum diperbaiki, tolong diperbaiki dulu tahapan kegiatannya dulu ya. ya Biar nanti bisa mengimbangi nanti untuk keterkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3-nya. Itu ya, Mbak Siti ya. ya Paham? ya paham. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Penguji telah banyak koreksi dan masukan kepada penyempurnaan produk RA. Itu kita ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Tati Rustiati untuk memberikan penguatan, waktunya 5 menit, Bu Tati. Kami Ya, persilakan. siap Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Mohon izin saya memberikan penguatan untuk Siti Aisyah. Ya, terkait dengan kompos kit. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Mbak Siti Aisyah bahwa skala nyeri untuk pasien kritis itu sangat penting dan istilahnya kalau untuk pasien itu diharamkan untuk merasakan nyeri. Bapak mohon izin. Terkait untuk pasien-pasien di ICU itu pasti pasien yang sudah kritis dan memerlukan pengawasan dan perawatan yang cukup ketat. Pada pasien di ICU ini pasien tersebut secara pribadi dia tidak bisa menyampaikan bahwa saya sedang mengalami kesakitan itu tidak bisa menyampaikan. Pada pasien yang terpasang ventilator alat bantu napas, pasti pasien itu merasakan tidak nyaman banget dan merasakan sakit, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Makanya ada 9 kategori dari penilaian Komposke tadi. Nah, jika perawat ICU dalam melaksanakan pengkajian skala nyerinya itu tidak dilaksanakan dengan benar, di dalam pemberian terapi akan berpengaruh. Sehingga pada pasien-pasien yang dengan kesadaran menurun, kemudian
dalam melakukan pengkajian skala nyerinya kita salah, di dalam memberikan terapi pun kita tidak akan akurat dalam pemberian terapinya, sehingga pasien itu akan mengalami kesakitan berkepanjangan yang kita mempunyai intervensi yang berbeda, sehingga pasien tersebut mengalami hari rawatnya yang panjang. Bapak izin. Nah, itu dari satu tindakan yang kita berikan saja untuk contohnya pasien yang menggunakan ventilator. Belum lagi pasien tersebut mengalami kesakitan dengan penyakitnya dia sendiri. Ya, Contohnya pada pasien-pasien yang CA. Pasien-pasien CA jelas itu di dalam memberikan obat berbeda levelnya dengan pemberian obat yang pada pasien yang kritis biasa saja. Itu akan lebih sakit itu pasien yang dirasakan dengan CA. Mungkin kita harus memberikannya obat apa? Morfin, sehingga ya, akan ada pengaruhnya dengan hemodinamiknya, izin Bapak. Seperti itu untuk skala nyeri komfort ini yang kami dapatkan di ICU ini memang terbatas. Karena dengan banyaknya personil, sebetulnya kami sudah membuatkan banyak Pak saat itu. Tapi lama-lama hilang entah di mana, entah itu. Saat pasiennya dipindahkan juga dengan pasiennya Bapak izin. Jadi kami yang kesulitan saat mengkaji skala nyeri komfortnya ini, begitu timbang terima setiap hari itu kita kaji-kaji berbeda-beda Bapak. Padahal pasien itu tidak diperbolehkan untuk merasakan nyeri. Jadi ya. kita mengharapkan pasien itu sampai dengan kalau misalkan memang itu akan ada akhir hayatnya, di pasien tersebut diharapkan mendapatkan ketenangan di menjelang akhir hayatnya. Jadi tidak boleh dirasakan nyeri, Bapak izin. Mohon izin, Bapak. Terima Sudah Oke, kasih. cukup, Ibu? oke. Cukup? Siap. Iya, cukup, Pak, ya. Ya, itu berjihad, Bu. Artinya mudah-mudahan dia bebas dari siksa kubur. Amin. Jadi gini ya, saya sekarang sebagai coach ya. Sekarang saya tanya sama si Aisyah, dari buku yang mau kamu jadikan e-book, itu nggak buku yang kamu upgrade atau kamu jadikan, kita udah pernah cerita nih, cuman saya kepinginnya di depan jawaban ini di depan penguji nih. Ya, Ada nggak kamu upgrade buku yang ada sekarang untuk menjadikan jadi e-book? Siap, terima kasih Coach atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Untuk upgrade dari buku yang lama, pertama dari segi konvensional menuju digital. Yang kedua, pengupdatean dari isi. Pada Ya, panduan yang sudah ada, itu kita hanya memiliki 9 indikator dan juga penentuan skor. nggak, Sedangkan bukan itu, bukan ini itu. saya, Yang ya, saya minta, yang kamu upgrade apa aja di buku ya, yang siap. sudah ada itu? Siap izin. Yang saya ingin buat yaitu berupa e-book mulai dari definisi, manfaat, tujuan dilakukannya pengukuran comfort scale, dan juga kita tambahkan indikatornya tadi. Seperti itu. Udah itu ya. Ya berarti kamu masuk juga di agenda. Tadi jawabannya harusnya gitu. Jadi masuk juga di agenda 3 itu manajemen. Karena kaitannya kamu mengupgrade. Ada di kegiatan 2 tadi juga kamu harusnya jawabnya gitu. Karena ada upgrade. Jadi kamu merancang menyusun gitu. Jadi bisa menjelaskan kepada penguji gitu. Salah satunya di dalam ujian itu. Jadi ada bagian-bagian yang di-upgrade. Mungkin penguji bisa lebih memahami apa yang dimaunya kamu gitu loh rencananya. Selain digitasi, merubah menjadi fisik menjadi itu, kamu juga mengupgrade buku itu. Nah, sekarang yang kedua pertanyaannya. Supaya semuanya kita paham nih. Ini berkaitan mengerikan ini kalau di tempat ISU ya. Sekarang bagaimana seorang buku yang mau di-upgrade itu, apakah bagaimana kamu mengontrol bahwa perawat itu betul-betul sudah melaksanakan prosedur yang kamu bikin? Ini lebih kepada spesifik ya, pertanyaan lebih teknis. Siap. Terima kasih Coach atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Apa ada di Untuk buku itu? pertanyaannya itu jawabannya terkaitan dengan kegiatan kelima, yaitu mensosialisasikan e-book yang telah dibuat kepada perawat ICU. Jadi nanti saya akan melakukan sosialisasi kepada perawat supaya ini loh manfaatnya penggunaan comfort scale, panduan comfort scale yang telah dirancang dengan desain yang lebih menarik, dengan isi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya,
Oke, saya jawabanmu bagus, cuman bukan itu yang saya maksud. Bisa nggak kamu ada sanksinya jika perawat itu tidak melaksanakan prosedur itu di dalam buku yang kamu bikin? Bisa nggak dibikin sanksinya? Kalau dia tidak melaksanakan prosedur itu, ada di referensi lain ada nggak kira-kira? Saya nanya, saya bukan orang perawat, bukan. Nah, mungkin Bu Tati bisa membantu. Ya, Bapak, mohon izin eh, untuk memberikan eh, jawaban, mohon izin menambahkan. Mungkin untuk sebetulnya mungkin bukan ke arah aturan, Bapak izin. Ini kebijakan. Karena memang seharusnya perawat ini menguasai tentang skala nyeri komfort ini. Tetapi kenapa kok teman-teman tidak peduli dengan perhitungan skala nyeri komfortnya ini? Nah, setelah Mbak Aisyah nanti membuatkan dan jika teman saya itu tidak mematuhi aturan-aturan yang Mbak Aisyah sudah sosialisasikan, itu mungkin dari saat kita timbang terima secara per individu, kita akan cek untuk kepengetahuan skala nyeri komfortnya Bapak izin. Nah, jika teman tersebut tidak memahaminya, kita akan personil tersebut untuk memahaminya sampai dengan personil tersebut mensosialisasikan lagi ke teman-teman yang lainnya. Jadi Ya. secara berkepanjangan supaya dia ada stresornya bahwa oh saya harus menghafal 9 kategori tentang skala nyeri komfort. Saya tidak mau dipanggil atau ditampilkan oleh kepala ruangan karena saya akan malu. Makanya dia akan berusaha untuk memahaminya. Mohon izin Bapak. Oke, ya Bu. Tapi itu gini Bu, tadi Ibu katakan data ini saya ambil dari keterangan ibunya sama si Aisyah ini. Kalau misalnya tadi buku itu sempat hilang ataupun berpindah, ya bukan hilang ya, berpindah. Itu artinya perawat itu petik, nggak konsisten, nggak istiqomah dia melaksanakan itu. Saya khawatirnya itu ya. Kalau bisa yang antisipasi ini, ya ada dua seperti yang Ibu bilang itu, dan satu lagi ada sanksi. Yang sanksi yang terakhir yang Ibu katakan tuh bisa. Maksud saya harus ada di buku itu sebagai tambahan upgrade di buku itu, Bu. Sehingga ini saya saran ya, Bu ya. Siap, Otoritas ada di tangan Ibu ya. siap. Sehingga orang itu memaksa untuk melaksanakan itu sebab ada sanksi. Sebagai wujud profesional, tentu ya sanksinya nggak mesti hukuman apa. Tapi mungkin dia dipindah ataupun dia apa sesuai dengan apa. Atau dipanggil tadi sama ibu ke kepala ruangan atau apa. Jadi harus itu. Pertama fungsi kontrol, yang kemudian ada punishment, ada aturan yang mengikat. Seperti itu, Bu. Seperti katakan Ibu tadi, kita bicara, kan sekarang kita bicara kemanusiaan ini. Udah sakit, Ya, dikasih obat, tambah sakit gitu loh. Ketika menyuntikkan, ketika apa. Ini bukan saya sok tahu, tapi Bu, bicaranya kemanusiaan. Dasarnya itu, jadi saya rasa produkmu itu akan lebih sifatnya mengikat gitu loh. Ya, Siti Aisyah. Ya, Ini Ibu Siti ya, saya laporkan juga. Ini kami sering berdebat sama dia nih, sama ini paling paling last minute sama si Ibu Siti. Nggak apa-apa, tapi saya senang. Senang dan beberapa kali saya marah-marah juga sama dia. Tapi marah dalam koridor antara pembimbing sama peserta dalam rangka kebaikan, tidak ada yang lain-lain ya, Bu ya. ya. Bagaimana menurut pertimbangan Ibu saran masukan saya? Atau menurut Siti nanti? Silakan. Sekarang Siti dulu lah. Menurutmu gimana? terima kasih Coach atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Bukan pertanyaan. Saran, maaf, ulangi untuk sarannya. Terima kasih. Mohon izin menanggapi. Kalau dari saya setuju untuk diberikan sanksi agar ada efek jera dari perawat itu untuk mengubah atau mengupgrade menjadi perawat yang lebih baik lagi dalam memberikan asuhan keperawatan. Salah satu contoh sanksinya seperti yang tadi sudah Bu Tati jelaskan, itu mungkin bisa diterapkan nanti di e-book saya untuk penyempurnaan atau finalisasi seperti itu. Bu Tati mungkin ada apa? Ada tanggapan? Ya, mohon izin menanggapi Bapak terkait dengan Mbak Siti Aisyah. Nggak mesti dipakai loh sarannya Bu ya. Bebas, saya kan nggak tahu ya.
Siap Bapak, ini menjadikan suatu pembelajaran bagi saya pribadi dan menjadikan suatu masukan yang baik, sangat baik ya. Jadi mungkin kita akan menerapkan apa yang tadi Bapak sarankan karena ini merupakan suatu pengalaman yang baru bagi saya. Karena eh, yang selama ini saya memperlakukan jika ada personil yang seperti itu mohon izin. Jadi untuk termasuk dengan SOP, jika teman-teman itu tidak memahami SOP, kami bahas secara di saat rapat, saat kita timbang terima. Jadi satu persatu itu mendengarkan SOP apa yang seharusnya saya lakukan sehingga sebetulnya itu salah satu contoh untuk sosialisasi. Karena kalau untuk membaca secara pribadi itu tidak dibaca-baca, Pak. Jadi Baik. dengan seperti itu akhirnya dia mendengar, mau nggak mau mendengar, oh seperti ini SOP-nya, oh seperti ini SOP-nya. Setidak-tidaknya kupingnya itu pernah mendengar SOP-nya, Bapak izinnya. Jadi yang tadi Bapak sampaikan itu masukan bagi kami, itu sangat baik sekali dan sarannya insya Allah kita laksanakan di Ya. sini. Jadi untuk saran-sarannya terkait dengan secara pribadi untuk Mbak Siti Aisyah itu menjadikan suatu pembelajaran. Selain di dalam memberikan pelayanan keperawatan itu adalah pembelajaran dari bagian yang lain. Artinya, oh seperti ini untuk personil Latsar. Karena secara pribadi saya memang terus terang aja, saya tidak mampu untuk apa namanya dengan ilmu-ilmu yang seperti tadi Bapak sampaikan. Mungkin saya lebih lebih keilmuannya adalah kepelayanan. Jadi untuk Ya, ya Bu. Enggak, saya hanya coba belajar aja. Enggak, coba menyelami aja, tidak ada itu yang. sangat baik Bapak menurut saya. Tidak ada masalah Bapak. Itu selagi membangun, Ya. memperbaiki saya setuju banget Pak. Karena kita harapannya itu adalah semuanya itu kita memberikan pelayanan yang terbaik dan kita mendapatkan hasil yang baik juga. Mungkin Terima Pak Indra kasih. ada terakhir tanggapan? Eh, ya tentunya dilihat situasi kondisi dan habit yang berkembang di lingkungan kerja ya, Bu. Siap. Terkadang kita mau membuat suatu terobosan inovasi, tetapi malah mengganggu kenyamanan lingkungan kerja. Ya kalau saran saya sih, ya nggak yang disampaikan itu eh, kalau bisa sih menyentuh ya, menyentuh kolpunya ya, agar tanggung jawab yang diberikan itu menjadi ini, menjadi karakter. Karena apa? Karena kita dinilai, tidak hanya dinilai dalam bentuk fisik, tapi ke sang pencipta itu kan dilihat kinerja kita mau seperti apa, sehingga itu nanti akan menyentuh. Sama juga dengan kita kita ini kan, kita kita pun ngoreksi ini ya agar ada perubahan, bukannya kita suka hanya koreksi, bukan, tapi agar dia itu terbiasa siap, minimum dia tuh secara psikis ya nggak sudah siap mental ya. Terusnya secara terapan dia bisa nanti mengembangkan sesuai dengan metode yang dia sudah tetap. Oke Kayaknya mungkin aja terus. penguji ini concern terhadap ISU nih. Aisyah, silakan kamu akomodir dan diapakan sama mentor masalah yang apa. Mumpung masih dalam rancangan, silakan kamu upgrade semaksimal mungkin ya. Karena berkaitan nama rumah sakitmu yang rujukan prajurit TNI lah, rumah sakit kepresidenan lah, jangan kamu bikin produk yang tidak selevel dengan itu. Itu saran saya terakhir. Silakan Siti Aisyah, mungkin closing statement dari kamu. Ya, mohon izin, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji yang sekaligus Kak Khusus kami dari atas masukannya, kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan dan finalisasi produk yang akan saya buat, yaitu tentang e-book Comfort Scale. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada mentor saya, Ibu Tati Rustiati, yang telah membimbing saya sejak awal mulai dari penetapan isu sampai dengan terlaksananya seminar aktualisasi pada siang hari ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada coach saya, Bapak Pak Syamsul Hilal, atas dedikasinya membimbing dan memberikan yang terbaik untuk kami peserta Latsar agar memaksimalkan potensi kami sebagai ASN berakhlak menuju smart government. Dengan Mohon demikian, izin, mungkin nah,
Karena Oh, tadi pantun saya, lagi. Oh ya, oke, silakan. karena tadi saya membukanya dengan pantun, mohon izin untuk menutupnya kembali dengan pantun. Ya, ya, silakan. Kemagetan beli jeruk manis, jangan lupa dibawa Silakan. pulang. Kalau bapak dan ibu memberikan senyum yang manis, rasanya hati menjadi tenang. Sekian dari saya. Terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Salam nggak senyum, satu. tapi ketawa, ya, Pak ya. Pastinya Oke. Mbak Siti Aisyah itu dari orang Medan. Iya, Siap, bukan ya? siap bukan, tapi Sumatera juga izin. Oh Ya. gitu ya. Saya ucapkan selamat pada Siti Aisyah sudah sampai dan menyelesaikan seminar rancangan itu. Akhir kalam, kita tutup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam bela wabarakatuh. negara. Salam bela negara. Salam Ya. bela negara. Satu lagi ya Pak Indra ya. Sebelum Hah? kita itu ya. Oh, sholat ya? Ya, sebelum sholat Ya, satu lagi masih bisa? ya, bisa ya. Ya. Tolong Ya, dipanggil Mbak silakan. Nindi ya, Mbak Siti Aisyah. Siap penguji. Ninda nih, Mbak Ninda. Terima kasih Bapak, izin lip. Ya, Silakan silakan Bu, Ibu. makasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, wabarakatuh. Mohon izin, Lev, penguji dan Ya, coach. silakan.